Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita bertemu lagi di hari ini. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak akan absen terlebih dahulu. Di sini masuk semua? Alhamdulillah. Kalau masuk semua, Bapak langsung akan tulis nihil ya. Ya, terima kasih. Ada yang tahu saat ini kita akan belajar materi apa? Ya, betul, listrik. Di materi listrik ini kita akan belajar mengenai macam-macam listrik dan fungsinya. Ada listrik statis, listrik dinamis, dan sebagainya. Untuk sebelumnya, kita tentu familiar dengan apa itu listrik. Di rumah kalian tentu saja mempunyai banyak peralatan yang menggunakan energi listrik. Alat apa saja yang menggunakan energi listrik di ruangan ini? Ya, ada laptop, ada proyektor, dan ada juga kipas angin. Yang lainnya ada lampu juga. Lampu juga menggunakan energi listrik. Kalau di rumah kalian, alat apa saja yang menggunakan energi listrik? Ya, setrika. Yang lain? Dispenser bisa, televisi, ya, dan masih banyak lagi. Pertama, Bapak akan menerangkan materi apa saja yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini. Nah, listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Untuk listrik statis sendiri ada sumber energi listrik dan perpindahan dan perubahan energi listrik. Untuk listrik dinamis juga sama penjelasannya, energi listrik juga sumber energi listrik dinamis dan perpindahan dan perubahan energi listrik dinamis. Langsung saja, Bapak akan membahas tentang apa itu listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda tertentu. Fenomena listrik statis sering kita jumpai. Dulu kita waktu kelas 4 pernah melakukan percobaan yang menggunakan plastik penggaris itu digeserkan ke kepala lalu ditempelkan ke kertas atau media lain. Sekarang Bapak akan melakukan percobaan listrik statis. Nah, ini alat dan bahan. Jika kalian belum membawa pada kesempatan kali ini, kalian bisa mencobanya nanti di rumah. Ada yang punya penggaris seperti ini atau penggaris mika? Nah, itu ada beberapa itu ya yang membawa. Kalian lepas penggarisnya, kalian bawa aja plastiknya. Kemudian kalian potong-potong kertas kecil-kecil seperti ini. Letakkan di depan kalian di meja. Yang belum membawa bisa lihat ke temannya, bisa saling duduk berkelompok. Nah, Bapak pakai beberapa kertas. Untuk berikutnya kalian gosokkan nih ya, coba kertas menjadi serpihan kecil. Gosokkan penggaris plastik ke rambut, kering selama 2 menit, kira-kira 2 menit. Nah, Bapak tidak akan lama-lama. Dekatkan penggaris ke serpihan kertas. Apakah yang terjadi pada kertas? Lihat apa yang terjadi. Nah, kertas akan menempel seperti ini, akan bergerak-gerak seperti ini ya. Nih. Nah, semakin lama kalian menggosokkan penggaris ini, maka semakin lama juga listrik itu bertahan pada media plastik ini. Baik, selanjutnya untuk yang belum bawa nanti bisa kalian coba di rumah.
Selanjutnya listrik dinamis dan rangkaian listrik. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Salah satu contoh listrik dinamis adalah pada baterai. Di sini Bapak kebetulan tidak membawa baterai. Nah, baterai mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Di ujung baterai dengan tonjolan kecil, sementara kutub negatif adalah ujung baterai yang rata. Kalau di baterai itu kan ada sisi sebelah kiri atau sebelah kanan itu kan salah satunya memiliki tonjolan. Nah, itu yang terdapat tonjolan itu pasti itu adalah kutub positif, dan yang rata itu pasti memiliki kutub negatif. Jika kedua kutub dihubungkan dengan kabel, elektron mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Aliran elektron ini disebut dengan arus listrik. Ketika arus listrik melewati lampu atau melewati beban apapun itu, maka salah satu ujung kabel dilepas dari kutub baterai, lampu akan mati karena elektron tidak dapat mengalir atau arus listriknya terputus. Nah, Bapak mempunyai contoh rangkaian listrik seri dan paralel. Nanti rangkaian listrik ini akan menjadi tugas kalian di ujian praktek kelas 6 ini. Nanti di akhir tahun pasti kalian akan mengalami ujian praktek. Kalau khususnya pelajaran IPA, kalian biasanya disuruh untuk membuat rangkaian listrik paralel, rangkaian listrik seri, dan biasanya peredaran darah manusia atau sistem kinerja jantung. Nah, langsung saja. Apa itu listrik seri? Rangkaian listrik seri. Dari rangkaian listrik seri yaitu sebuah rangkaian listrik di mana komponen dihubungkan berurutan tiap ujung kaki komponen yang digunakan sehingga sejajar antara komponen satu dengan lainnya, sehingga dari segi biaya bisa lebih rendah dibandingkan paralel karena tidak diperlukan tambahan kabel penghubung. Contohnya penerapan rangkaian listrik seri pada lampu hias yang disusun berderet-deret. Nah, biasanya di salah satu event-event besar atau pada peringatan 17 Agustus pasti banyak rumah yang ditempelin lampu yang berwarna-warni itu. Nah, itu contoh rangkaian listrik seri. Karena jika saklar itu dicolokkan ke stop kontak, maka lampu itu otomatis akan berkedip semua atau menyala semua. Contoh gambar rangkaian seri itu adalah seperti ini. Nah, ini baterai, kutub positif, ini lampu beban, lampu atau beban. Di sini memakai dua lampu, langsung ke kutub negatif. Sepertinya ada gambar yang lebih jelas. Nah, kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik seri yaitu lebih hemat biaya karena tidak diperlukan banyak kabel tambahan. Di sini hanya ada satu sambungan kabel. Analisa kerusakan lebih cepat, lebih efisien dalam menghantarkan arus bukan tegangan karena pada rangkaian seri beban mendapatkan besar arus yang sama. Untuk rangkaian seri ini, lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 itu memiliki beban dan besar arus yang sama. Arus yang mengalir pada masing-masing beban atau komponen adalah sama. Nah, ini kelebihan nomor 3 dan nomor 4 ini kurang lebih sama. Untuk kekurangannya sendiri, jika salah satu komponen atau beban di rangkaian mati, maka keseluruhan komponen akan mati. Nah, sebagai contoh, jika salah satu lampu ini dicabut atau bebannya dicabut, maka semua beban ini akan mati dengan sendirinya karena listrik tidak akan mengalir ke lampu 2 maupun lampu 3.
karena di sini tidak ada beban. Kekurangan berikutnya, hambatan atau resistensi yang rangkaian seri itu sendiri menjadi lebih besar karena merupakan jumlah total hambatan. Untuk rangkaian seri, pasti beban ini atau lampu akan menyala lebih redup dibandingkan nanti jika kalian merangkai dengan paralel. Selanjutnya, pengertian rangkaian paralel. Rangkaian paralel yaitu rangkaian listrik di mana setiap komponen atau lubang mendapatkan sumber arus yang sama sehingga memiliki banyak cabang, otomatis akan membuat biaya koneksi kabel menjadi lebih tinggi. Misalnya saja pada instalasi listrik rumah, semua beban yang ada dihubungkan dengan cara paralel supaya semua beban listrik mendapatkan tegangan atau arus yang sama. Kelebihan rangkaian paralel, karena masing-masing komponen terhubung ke satu sumber, maka seluruh komponen ini akan menyala terang semua. Semua komponen satu sama lain tersusun paralel dengan sumber listrik, maka semuanya akan mendapatkan tegangan yang sama. Ini persis di penerapan hubungan paralel di instalasi listrik umum. Listrik rumah kalian itu pasti menggunakan rangkaian listrik paralel. Karena mengapa menggunakan rangkaian listrik paralel? Karena jika di lampu itu dinyalakan semua, maka akan terangnya itu akan sama. Tidak ada lampu yang redup ataupun lampu yang lebih terang, itu akan tidak ada. Kekurangan rangkaian paralel sendiri, biaya kabel yang digunakan pasti akan lebih besar karena pada rangkaian paralel kabel ini memiliki banyak cabang. Soalnya setiap lampu ini dihubungkan langsung ke baterai. Jadi baterai ini menghubung ke lampu satu. Kalau di rangkaian seri tadi, kutub positif masuk ke beban positif, ke beban lampu awal, terus output beban masuk ke input beban. Dan di rangkaian paralel sendiri itu akan kutub positif negatif akan terhubung ke kutub positif dan kutub negatif beban. Begitu pula kutub positif beban lampu kedua akan langsung terhubung ke kutub positif baterai. Begitu juga selanjutnya. Bapak sekarang memiliki tugas untuk kalian. Nanti kalian bisa mencobanya di rumah. Karena ini nanti akan diujikan pada akhir semester waktu kalian melakukan ujian praktek. Bentar Bapak tampilkan PowerPoint-nya. Ini di sini ada jenis-jenis rangkaian listrik. Ini rangkaian listrik seri. Ada yang tahu kenapa karena ini disebut rangkaian listrik seri? Padahal di sini memiliki saklar. Karena rangkaiannya ini memiliki hanya satu jalur. Dia hanya memiliki satu jalur. Mulai dari kutub positif, ini kutub positifnya di sebelah kiri ya, karena saklarnya berada di sini. Ini baterai, saklar, kemudian beban atau lampu kembali ke kutub negatif. Ini kan memiliki satu sirkuit, hanya memiliki satu sirkuit. Untuk rangkaian paralel sendiri, ini terdapat dua buah saklar di sini. Di sini kutub positif ke saklar 1 dan juga kutub positif menuju ke saklar 2.
Setelah saklar 1, ini terdapat beban. Jika saklar ini dimatikan, maka lampu ini tidak ikut mati karena lampu ini memiliki saklar sendiri. Tetapi jika di rangkaian seri saklar ini dimatikan, maka kedua lampu ini akan mati karena kedua lampu ini memiliki satu saklar yang sama. Nah, kalau di rangkaian campuran ini terdapat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ada yang tahu mana rangkaian serinya, mana rangkaian paralelnya? Nah, untuk rangkaian paralelnya sendiri, lampu 1, 2, 3 ini merupakan rangkaian listrik paralel. Ada yang masih bingung? Dan kedua lampu ini merupakan rangkaian seri. Nanti kalian buatlah percobaan rangkaian listrik dan seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, di sini ada contohnya. Sediakan 4 baterai, 4 bola senter, dan kabel secukupnya. Susunlah rangkaian listrik seperti gambar berikut. Untuk menyusunnya, kalian bisa menggunakan kardus Indomie bekas atau kardus bekas yang semacam itu, atau enggak kalian bisa menggunakan media kayu triplek. Jangan menggunakan media besi, alas besi, karena besi merupakan konduktor, dapat membuat listrik itu menjadi konslet. Nah, ini ya, nanti kalian bisa bekerjakan secara berkelompok. Bapak buat satu kelompok hanya 2 orang. Nah, jika di kelas ini ada 16, maka terbentuk 8 kelompok. Nah, untuk pelajaran ini Bapak akan akhiri. Sebelumnya, ada yang masih belum paham? Jika masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Bapak beri waktu 1 menit. Jika semua sudah paham, jangan lupa tugasnya untuk membuat rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Ya. Untuk evaluasi pembelajaran pada kegiatan ini, kesimpulannya adalah listrik. Apa itu listrik? Listrik adalah suatu energi yang digunakan untuk menghidupkan suatu benda yang menggunakan media listrik. Listrik terbagi menjadi 2, yaitu ada listrik statis dan listrik dinamis. Listrik dinamis sendiri ada sebuah rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelumnya Bapak mohon maaf. Kalian akan lanjut ke pelajaran berikutnya. Habis ini akan masuk guru berikutnya. Sembari menunggu, kalian sembari membuka buku dan membaca buku pelajaran berikutnya. Terima kasih. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.